Assalamualaikum. Gerak, yuk. Assalamualaikum. Permisi Mbak, Ya. ada Bu Ilma? Oh ada. Sebentar ya. Ya. Dari mana? Halo Bu. Halo Bu Ilma. Dari mana? Saya dari LSMB Pro Bu. Oke. Sebentar. Oh, LSM ini nih yang saya butuhkan. Ayo masuk. Makasih ya Bu, aku Iya. masuk dulu. Ini produknya Bu. Iya, ini produknya. Kita ada minuman ready to drink, ada temannya minuman yaitu bakso ikan payus. Nah ini juga kita bikin sendiri, teh celup gitu. Jadi Ini kalau- semua produksinya Bu Ilma sendiri? betul, ini produksi sendiri. Mau lihat? Kebetulan kita lagi produksi nih. Oh gitu. Aku mau lihat ya ke dalamnya. Yuk kita masuk. Ini Sebelum kita masuk, karyawan-karyawannya. iya ini lagi apa? Packaging teh celup. Oh, Nanti kita lihat di sebelah di dalam. oke. Sebelum kita masuk, kita pakai APD dulu yuk. Oke. Kenapa Mbak? Aku kalau mau masuk situ harus pakai APD ini? Apa ada Biar- SOP-nya? Iya, ada SOP-nya. Karena kan rumah produksi kami ini udah lagi proses tahapan BPOM. Kita udah keluar sertifikat CPPOB, jadi harus steril gitu. Biar nggak ada kontaminasi dari manusia. Oh gitu. Nah, ini kita pakai APD-nya. Karena kan kita bawa baju itu kan ada anggapannya ada kotoran dari Iya luar. dari luar ya. Tuh, jadi kita pakai ini. Ini sekali pakai buang. Ini sekali pakai buang. Betul. Iya, geng LSM kita pakai APD dulu. Biar Terus kita steril. pakai masker. Nanti pakai sendal. Oke. Gampang kan? Nggak gerah kan? Lumayan ya. Kalau proses produksi itu biasanya sehari bisa berapa botol Mbak? Sehari bisa 300 sampai 600 botol. Itu berapa lama tuh biasanya mereka? Biasanya paling cepat sekitar 4 jam. 4 jam. Paling cepat 3 sampai 4 jam lah. Pakai itu dulu apa? Sendalnya. Sendal. Oke, yuk. Masuk. Ini dia tempat produksinya. Seseger itu. Seseger itu. Oke, ya masuk. Ini ada rulesnya ya. Ya. Rulesnya nih selalu memakai masker, cuci tangan, melepas sepatu dan sendal, cuci kaki. Jadi karena ini kan kita cuma lihat dulu, jadi paling nggak apa kita nggak pakai sarung tangan karena kita cuma lihat doang, perhatiin gitu ya. Jadi awalnya ini tempat produksi, misalnya ini ruang produksi, di sini produksinya. Sebelum produksi, biasanya teman-teman tim produksi kita kesini buat cuci dulu botolnya. Botol yang udah dicuci kita taruh di sini. Nanti di sini ada lampu UV steril, dinyalakan, dia ada ozonnya juga. Jadi nggak boleh, karena kita harus pakai masker karena kan UV itu sama ozon nggak boleh kena hirup langsung ya. Khawatir kenapa-napa. Dari sini tadi ke tempat produksi. Iya. Ini ada cuci tangan dulu boleh. Sini. Silakan. Ini ya. Ini Karyawannya ada berapa Mbak? ada semua total sama sekarang kita juga ada yang magang, total sih semuanya ada 6. Dari produksi sampai Produksi packaging sampai tuh. packaging betul. Marketing ada 2. Gitu. Oke, dari sini kita lihat tim yang kebetulan lagi ada produksi. Ini ada tim produksi namanya UI. Halo Mbak Wi. Nah, mau bikin apa nih Mbak Wi? Ini lagi. Oh ini rosella kering ya? Ya, rosella kering. Kita pakai yang kering semua. Biar awet. Terus ada apa lagi nih? Ini apa nih? Serai. Serai.
Ini ada bunga tulang, ini ada juga Gula singkong. Oh, gula singkong. Terus habis itu takarannya berapa ini? Kalau untuk rosella merah biasanya 100 gram dan rosella ungu 30 gram. Terus buat Serenity itu 150 gram. Kita rebus ya. Iya, Rebus. Rebus. Nah, jadi semua bahan-bahan itu nanti dimasukkan ke Iya, dimasukkan sini. ke panci, ya. Berapa lama itu proses perebusannya? Kurang lebih 30 menit. 30. Pendinginan juga, terus itu baru dikemas. Dicampur sama si gula singkong Bahan-bahan, itu iya. tadi. Iya. Oh. Gula singkongnya nggak ikut direbus? Ikut direbus. Oh, ikut direbus. Jadi semua dicampur jadi satu, terus habis gitu baru dikemas, disaring. Udah dari sini nanti proses pengemasan. Kebetulan proses pengemasannya belum ada. Dari sini, yuk kita lanjut ke ruang sebelahnya. Sebelah kita ada proses packaging. Packaging. Pengemasan kode produksi. Di sini ada ruang penyimpanan bahan baku, bahan pengemas dan labeling. Jadi semua bahan bakunya itu Ditaruh sini. Di sini juga labeling juga di sini. Kebetulan lagi di labeling itu. Yuk kita masuk. Nah, ini ada labeling. Jadi ini kode produksi yang kita yang di packing hari ini gitu. Hari ini gitu. Biasanya berapa lama tuh Mbak masa kadaluarsa? Di sini udah ada infonya kalau di suhu ruang kita tahan 3 hari. Karena kan kita nggak pakai pengawet sama sekali. Itu sebelum dibuka ya? Sebelum dibuka, Sebelum betul. dibuka. Kemudian kalau di kulkas itu tahan 2 sampai 3 minggu tergantung suhu kulkasnya. Memang harus di maintenance. Kalau suhu kulkasnya sekitar 4 derajat itu tahan 2 minggu. Di chiller apa di freezer? Di chiller. Oh, di Kalau chiller. freezer dia lebih lama lagi. Freezer dia 6 bulan. Oh, 6 bulan. Bisa sampai 6 bulan. Itu nggak mengurangi rasa? Enggak kok. Enggak. Kalau misalkan dari kulkas terus keluar, terus nanti taruh misalnya belum kenapa-napa gitu ya, terus taruh lagi freezer, dia bisa ngikutin lagi, ntar 2 minggu lagi. Oh gitu. Ini bahan-bahan yang Ya ini tadi telang, ini bahan pengemasannya, semuanya di packing kayak gini. Mbak Ilma, bahan-bahan bakunya itu didapat dari mana Mbak? Kalau ini kita dapat dari petani lokal, ada di Cikbulur kebunnya. Ya kita bekerja sama dengan petani lokal, kita biasanya sebulan itu sekitar 1 kilo lebih gitu. Jadi 1 kilo kering atau 1 kilo kering, basah? pokoknya kayak gini. Oh jadi mengambil itu udah ini ya, udah kering aja. Ya udah kering. Ini kan lumayan ya dari berapa bunga segar kan? Iya benar. Gitu. Jadi kita udah dalam proses kering kayak gini. Rosella pun sama. Ini rosella kayak ini. Jadi tiap-tiap rasa itu komposisinya sama? Komposisinya beda-beda. Oh, Kan beda-beda. kita ada tadi kakak lihat ada sekitar 12 varian ya. Nah dari 12 varian tuh beda-beda komposisinya. Tadi yang dilihat di ruang produksi ada serai, rosella, ada juga telang. Nah itu kita bikin kalau rosella 1 varian, rosella serai. Kalau untuk telang kita ada 3 varian. Ada lemon telang serai, ada telang jahe serai, ada blue latte. Jadi untuk telang sendiri kita ada 3 varian, sama ada teh celupnya kalau telang. Nah ini tadi yang nggak kita lihat proses pengemasan. Nah ini boxnya kita bikin sendiri. Jadi kalau teh celup itu memang khusus untuk bunga telang aja ya? Kalau teh celup kita ada 2, bunga telang sama rosella. Oh gitu. Ini juga rosella. Rosella coba juga Kak kita. bisa dilihat rosella keringnya. Kebetulan kalau di Serang, rosella itu masih sedikit supply-nya. Jadi Ini ngambil dari mana? Nah ini dari Malang. Dari Malang. Ini Malang dan Surabaya. sekilo. Ini saya nggak lupa. Kayaknya 500 gram. Oh 500 gram setengah kilo. Kak sebulan itu kira-kira sampai habis berapa? Kalau telang kan tadi sekitar 1,5-an, ini sekitar 3-an lah ya. 3 kilo. Karena kita pakai 2 jenis rosella merah sama rosella ungu. Tuh, karena kalau rosella merah itu dia lebih keluar rasanya. Kalau rosella ungu antioksidannya lebih tinggi sama kayak telang. Karena telang itu antioksidannya tinggi banget Kak. Gitu bagus kan kita kan
Antioksidan itu untuk daya tahan tubuh ya kan, kayak vitamin C angkanya tinggi, sama rosella dan telang tuh bagus antioksidannya. Gitu. Kalau dari segi warna yang bagus, warnanya kebetulan kan tadi kakak lihat ya, warnanya emang ngejreng-ngejreng gitu kan, karena memang dia menghasilkan warna. Kalau telang kan warnanya tadi ungu, ada yang biru kan. Dari segi warna, memang kita perhatikan sih sebelum ada produksi massal seperti ini, memang kita kan R&D dulu ya kak. R&D berapa gram yang harus dipakai di setelang supaya dia keluar warnanya, nggak cuma ungu cawerang gitu kan, tapi juga bagus gitu kan. Nah itu memang proses R&D dulu sih. Gitu. Kak ada ini nggak kedepannya nih pengen punya kebun sendiri gitu untuk Insya Allah gitu. Insya Allah nanti di belakang mungkin next kalian soon lagi ditanam. Kalau kebun telang kan kita udah ada mitranya, kebetulan banyak, lahannya lumayan luas. Kalau di belakang rumah produksi ini, insya Allah akan ditanam rosella. Kalau bukan telang itu berarti udah dari daerah sini ya? Daerah lokal, udah lokal banget, lokal pride. Kalau rosella karena di Serang itu masih sedikit suppliernya, tapi kita juga butuh banyak. Makanya rosella insya Allah mau kita tanam. Kebetulan di sini ada kelompok wanita tani yang biasa nanam gitu kan. Nah, nanti kami support supply bibitnya, nanti ditanam oleh ibu. Kak, ini kan pegawai-pegawai di karyawan kakak ini dari mana aja? Dari daerah sini aja apa? Memberdayakan ibu-ibu yang ada di sini? Iya betul. Kalau biasanya kita tuh ada ibu-ibu yang daerah sini sekitar 3. Kalau ini kebetulan anak-anak lagi pada magang. Oh, iya, anak-anak mahasiswa. Jadi ini anak mahasiswa, anak-anak teknologi pangan, karena kita membutuhkan anak-anak teknologi pangan untuk administrasi produksi. Kayak misalkan ada pencatatan, karena kan kita udah mulai BPOM ya Kak. Iya, betul. Harus dicatat segala-galanya, suhunya, BRICS-nya, segala macam gitu. Jadi anak tekpang itu sebelum terjun ke lapangan, sebelum terjun ke dunia usaha gitu ya, mereka saya kasih kesempatan untuk anak-anak tekpang untuk lihat gitu. Gimana sih skala rumahan tuh produksi gitu. Karena kami juga walaupun skala rumahan mencoba untuk menjadi seperti prosedurnya gitu ya, mencoba untuk seperti ya industri lah. Gitu. Dari sini kemana lagi? Dari sini kita yuk lanjut ke tempat penyimpanan. Sini. Ruang penyimpanan. Ya, itu tempat penyimpanan. Nah, tadi kan kita udah minuman, ada minuman, ini minuman semua yang udah jadi. Ini pesanan. Kita ada 3 freezer. Ini juga. Ini semua ini pesanan semua. Gitu sih. Ini aku lihat ada yang literan ya Kak? Berarti? Iya betul, ada yang literan. Ini biasanya untuk teman-teman yang udah loyal customer. Karena memang biasanya kan kalau ini kan minuman yang mungkin masih aneh di kalangan gitu orang-orang tertentu gitu ya. Ini minuman apa sih? Fanta bukan gitu, terus strawberry juga bukan gitu kan. Jadi kalau udah biasa minum, nah kita support yang literan. Tapi karena masih terbatas, masih jarang yang maksudnya banyak yang pengennya, karena kita varian 12 tuh Kak. Varian 12 nggak kan bosen ya. Nggak bosen, jadi bening kecil-kecil. Tapi kalau udah sukanya misalnya ada sukanya ini doang nih, dia nyetok tuh banyak literan rosella. Jadi kita supply itu untuk yang loyal customer. Kayak gitu. Itu, jadi itu ada minuman-minumannya. Nah kalau yang tadi teh celupnya yang ini. Nih, Kak aku tertarik nih sama yang apa? Latte nih. Iya, gimana? Ini kan agak beda ya. Ini bahannya beda apa? Kalau yang ini tadi kan dia base-nya serai, base-nya dia rempah lah ya. Ini juga sama sih rempah. Cuma kita itu support ke pasar ya. Ada pasar anak-anak Gen Z kan sekarang tuh banyak ya anak Gen Z yang dia untuk penetrasi produk itu gimana ya caranya gitu supaya anak-anak tuh mau minum ya ada rimpang-rimpangnya. Awalnya kita blue latte. Jadi blue latte ini telang sebenarnya, tapi saya kombinasikan dengan serat singkong. Oh jadi latte-nya itu dari serat singkong? Serat singkong, betul. Serat singkong itu seperti creamer, memang creamer sih, creamer, tapi dia substitut dari
susu sapi gitu. Jadi ini di sini tulisannya ada non dairy product kan Kak? Non dairy product. Jadi dia creamer non dairy. Jadi kalau yang alergi laktosa itu aman kayak gitu. Kak, aku agak tertarik sama gula singkong. Oke, gula singkong. Kalau gula singkongnya sendiri itu diproduksi di sini juga? Enggak, kita bermitra. Bermitra karena gula singkong itu sendiri sekarang ya kalau setahu saya ada di Banjar. Banjar itu di Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Perbatasan ya. Dia mau jadi wilayah produksi gula singkong. Karena kan di situ banyak banget singkong. Produksi produksi gula singkong di sana udah lumayan masif gitu. Jadi daerah sana mau dijadiin kota gula singkong gitu. Gula ketela. Nah, iya. Jadi selain yang botolan, kita juga ada yang bentuknya cup nih Kak. Ini juga lagi-lagi karena kita lihat minat pasar ya Kak. Oh, kalau ini kan sekali minum ya. Betul. Jadi ini minat pasarnya ada. Sekarang lagi kekinian kan. Bener. Cup-cup minuman kayak coffee shop gitu ya kan. Kita kan mikir ya gimana nih caranya biar edukasi juga produk kita bisa masuk juga ke market gitu kan Kak. Akhirnya kita buat seperti ini sih Kak. Jadi ini ada serbuk. Semuanya kita bikin sendiri. Bentuknya seperti ini, Mak. Nah ini. Jadi ini jadi kayak teh celup. Teh celup betul. Sebenarnya mirip kayak gininya, tapi kita buat ready to ready to serve gitu. Jadi ntar tinggal ini masukin ke sini, ada tim kita. Masukin ke sini, kasih air panas gitu. Nah ini yang racikan kitanya gitu. Berapa gramnya kayak gitu. Berarti ini cuma satu rasa ya? Ada 5 rasa. Ada 5 rasa. Ada Rosella serai. Ada 6. Ini Rosella sudah campur Rosella sama serai? Iya, itu Rosella sama serai. Gitu. Baru. Ya. Ini juga diproduksi sendiri? Ini produksi sendiri juga. Packagingnya juga semua sendiri? produksi sendiri semua ini. Gitu. Jadi kita ada cupnya nanti keliling ini. Kebetulan kelilingnya masih di Serang sih, Cilegon belum ada. Kayaknya ini butuh reseller ya. Iya. Reseller yang di Cilegon bisa. Kemitraan nanti kan gitu. Mitra sama Kita ada ininya, ada gerobaknya gitu Kak. Jadi kayak ini Starling ya? Betul, kayak Starling betul. Gitu. Nah kalau yang ini Kak, ini apa nih? Nah ini sama kayak tadi. Jadi ini packaging yang dibawa sama Starling. Nah dalamnya seperti ini. Ini kalau ini nggak dijual? Yang ini nggak dijual karena ini kan buat kemitraan tadi ya. Rencananya emang ini akan dimitrakan, tapi masih pilot project gitu. Kita pengen tahu dulu bagaimana sih pasarnya dan ritmenya seperti apa dari 6 menu ini. Semuanya kita racik, yang maca pun ada gitu. Blue latte pun ada, semuanya racik, creamernya segala macamnya gitu. Kak sehari bisa produksi sampai berapa botol? Sehari tadi sekitar 300 sampai 600 botol. Kalau untuk teh celup itu bisa 10 box, 10 sampai 20 box gitu. Aku lepas lepas ya boleh kalau udah lewat dari itu. Enggak Gitu. ya. Ya boleh dibuka Kak. Ya begitulah. Gimana Kak? Seru ya? Ribet gak sih? Ribet kalau udah terbiasa sih mungkin gak ya. Tapi awal-awal ribet karena ya perlu banyak yang diperhatikan sih. Banyak banget yang diperhatikan. Apalagi bisnis minuman itu kelihatannya mudah tapi challenging ya. Jadi menantangnya ya tadi harus ada SOP biar nggak terlalu asal gitu. Karena kan kayak minuman tuh kan gampang, tinggal racik-racik gitu ya. Tapi ternyata enggak. Boleh kayak sambil diminum nih, cobain dulu. Tadi yang terpenasaran rasa apa? Terpenasaran. Ini ada latte matcha. Ini yang best seller kan. Ya kalau best seller pertama tuh sebenarnya ini. Ini tuh pertama ada kita nih. Pertama ada. Ini apa nih? Itu cokolate. Itu sekarang-sekarang baru happening gitu. Ini kelapa juga ya ngikutin pasar sih. Makin kesini kita makin ngikutin pasar. Kayaknya aku tertarik kayak ini nih. Kayaknya seger gitu. Masih beku tapi dia. Boleh. Kak, selama ini yang paling banyak orang minati gitu. Masih ini sih.
lemon serai. Best seller kita lemon serai, masih lemon serai sama lemon tulang. Lemon tulang sama rosella. Kalau untuk latte-nya sih matcha. Matcha masih paling banyak. Nah, kalau bakso ikan ini kakak produksi sendiri? Nah, bakso ikan ini sebenarnya hadir ketidaksengajaan saya sih sebenarnya. Jadi ini tuh penemani teman makan untuk minum seseger itu. Karena kan kalau kita jual paket hampers, bundling gitu kan, minuman cocoknya sama apa ya makanannya gitu. Nah, karena lagi-lagi mau ningkatin budaya lokal gitu kan, ada yang namanya bakso ikan payus gitu kan. Ada bakso ikan payus, bakso ikan malimping gitu ya. Nah, saya nemu ternyata tetangga saya tuh produksi ini tuh enak gitu. Nah, dia produksi baksonya. Nah, kami di sini di tempat produksi ini mengumpulkan semua bahan-bahan selain baksonya. Karena kan kalau bakso mesti beda ya tempat produksinya. Karena kan dia banyak alat kan Kak. Tapi jadi ini kan ada wakame. Wakame ini rumput laut. Jadi ada rumput lautnya, ada kerupuknya. Nah, ini semua yang kita yang supply. Gitu. Gitu. Ini dari ibu-ibu sini? Ini dari sini juga ibu sini. Nah, kalau ini yang betul. Nah, Nah, tadi yang dilihat ya. ini jadi rebranding, jadi yang namanya Ambati. Ini yang Telang jahe serai, ini itu yang rosella serai. Amba itu tahu nggak Kak apa artinya? Apa tuh? Artinya ibu. Amba itu ibu karena ya tadi ini tuh diproduksi sama ibu-ibu kan, ibu-ibu gitu. Jadi bisa lihat di sininya ada dari kelompok wanita tani menghasilkan secangkir kehangatan kasih ibu kayak gitu. Jadi Ini baru launching kayaknya ya kalau baru saya launching dengar-dengar ini sebenarnya rebranding sih, rebranding karena awalnya kita semua produk namanya seseger itu. Dari segi bisnis kan kalau produknya berbeda-beda mestinya beda juga produknya gitu ya Pak, mereknya gitu kan. Kalau seseger itu lebih cocoknya minuman yang ready to drink gitu. Kalau teh celup masa seseger itu juga gitu kan. Akhirnya kita ganti namanya jadi Ambati. Gitu. Ini produk lama dari tahun 2020 udah ada. Tapi di branding ulang. Pengemasan ulang. Pengemasan ulang, betul. Kayak gitu. Ini lagi proses ininya. Proses packaging. Packaging bungkusannya. Ini anak-anak yang PKL nih. Betul. Halo Mbak cantik. Udah berapa lama PKL di sini? Hampir 1 minggu. Hampir 1 bulan. Maka diminum dulu Kak. Iya, Kak, aku mau nanya nih, menarik ini nih ada sertifikat Oh iya. dari Pak Sandiaga Uno nih. Iya betul. Ini waktu acara apa ini? Ini waktu acara apresiasi kreasi Indonesia tahun 2022 di Cilegon. Jadi saat itu Pak Sandiaga Uno masih menjabat sebagai Menteri Parekraf kan ya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Aku sambil duduk ya, Yuk, agak sambil capek duduk, ini ya. sambil minum, kita sambil nyeger. Sambil nyeger. Jadi Pak Sandiaga di Kementerian Parekraf itu ada kegiatan atau ya event gitu ya namanya apresiasi kreasi Indonesia. Jadi kementerian mengapresiasi produk-produk lokal. Salah satunya ya kami ini gitu. Dari Banten sih ada sekitar 5 kalau nggak salah. Salah satunya kami gitu. Di situ saya itu titik puncak titik awal jadi tahu gitu. Saya itu kan basicnya bukan bisnis ya Kak, produksi doang gitu. Nah dari Aki ini saya jadi tahu gitu. Oh ternyata perlu ya seorang business owner itu memahami hal-hal yang ini karena kita dikasih waktu 3 hari untuk ngadain untuk belajar. Jadi dikasih mentor di situ, mentor marketing, mentor finance, mentor semuanya tentang bisnis gitu. 3 hari digodok itu tentang bisnis. Jadi kebuka lebar sih, benar-benar bikin kita tuh open minded lah. Jadi ya jadi lebih wawasannya jadi lebih terbuka gitu. Dulu tuh saya fokusnya cuma produksi doang Kak. Fokusnya produksi doang. Nah sejak Aki akhirnya terjun lah ke jualannya gitu. Jadi tahu customer behavior tuh penting ya untuk skalasi produk skalasi bisnis kita kayak gitu. Packagingnya yang menarik. Packaging yang menarik ya kan gitu. Jadi dulu waktu di Aki packagingnya sangat-sangat gak bagus. Sangat-sangat gak bagus, gak pakai masih yang kayak kalau pakai profesional mahal apa segala macem. Tapi ternyata penting ya pakai orang profesional untuk nge-branding packaging kita gitu. Jadi mulai dari situ oke nabung deh pelan-pelan kita besar yuk bisa gitu.
dari sih Aku kebuka. cobain ya. Boleh silakan. Gimana? Ini tuh rasanya kayak bener-bener kita minum air kelapa ya. Iya, itu Kelapa murni asli. kalau itu. Murni ya. Itu murni. Kita nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa. Tapi bertahannya bisa Kalau sampai itu berapa? 2 minggu paling di kulkas, tapi kulkasnya harus dingin banget. Soalnya kan agak ini ya. Betul. agak Kalau riskan kulkasnya nggak terlalu dingin ya nggak bisa. langsung sekali kayaknya kalau ini juga nggak akan disimpan-simpan Iya, sih, betul. langsung sekali minum bisa habis. Ini yang originalnya, produk pertama. Ini yang masih best seller sampai sekarang sih. Perkembangannya gimana nih Kak sampai saat ini? Usaha. So far so good. So far so good, alhamdulillah, insya Allah. Harus punya jiwa optimis ya kayaknya. Karena kan kalau kita yang business owner, apalagi siapa lagi yang mau nyemangatin saya diri sendiri gitu kan. Harus punya sikap optimis, insya Allah bermanfaat. Insya Allah nantinya kita tuh pasti punya mimpi kan. Punya mimpi gitu, masih struggling sih Kak sebenarnya. Ini belum apa-apa banget. Cuma kalau kita flashback dari tahun 2019 saya mulai ini bersama kakak saya, itu benar-benar udah lumayan alhamdulillah. Mungkin sekarang kalau saya dulu lihat dulu awal produksi di dapur rumah ya kan, terus pindah ke garasi, sekarang udah punya ini. Ya alhamdulillah masa bersyukur gitu ya dengan beberapa tahapan yang udah pernah dilewati sih Kak. Kalau dari karyawan, di segi karyawan tuh ada apa namanya ganti-ganti apa dari dulu memang udah karyawan dari dulu penetap sampai sekarang gitu? Kalau karyawan alhamdulillahnya kalau tim produksi udah dari awal itu terus dari tahun 2019 sampai sekarang itu loyal. Karena kan emang orang-orang sini ya, jadi saya juga pengennya orang-orang di sini tuh diberdayakan sebenarnya gitu. Cuma semakin kesini kan kita semakin butuh juga ya generasi Z gitu ya, yang kreativitasnya tuh sebenarnya anak-anak Gen Z itu kan kreatif banget kan ya. Kita butuh gitulah ya, butuh ide-ide kreativitas anak-anak Gen Z. Itu sih yang paling banyak gonta-gantinya tuh itu. Jadi biasanya karyawan dari Gen Z itu yang gonta-ganti karena ya mungkin apa ya, bisa jadi ini batu loncatan gitu. Kalau yang udah ibu-ibu kan biasanya ya udah gitu kan, jadikan ini jadi mata pencarian gitu, kayak gitu sih. Selanjutnya nih untuk kedepannya Kakak mau produksi apa lagi? Produksi apa lagi? Insya Allah sih sebenarnya kita tuh pengen memberdayakan bahan tani ya, karena emang inti bisnis ini adalah pertanian kan kayak agrikulturnya gitu kan, karena serai, telang, rosella itu kan semua dari lokal kan ya, dan dari Indonesia juga ya kan, gak ada yang dari luar gitu. Jadi karena kita juga udah bermitra, kebanyakan bisnis kami ini konsepnya itu kolaborasi kan Kak, bermitra gitu. Mitranya juga udah sama kelompok wanita tani gitu. Jadi insya Allah nanti dari hasil-hasil pertanian yang ibu-ibu tanam akan kami jadikan olahan-olahan keripik misalkan kayak gitu sih, insya Allah kesana. Prosesnya apa? Intinya itu adalah tentang pertanian, olahan pertanian kayak gitu sih, insya Allah. Amin. Gitu. Oke Kak Irma, terima kasih nih ya hari ini udah aku diajak muter-muter. Iya. Capek sih gitu, pusing jadi tahu apa namanya prosesnya seperti apa, memang nggak mudah ya. Terus packagingnya seperti apa, bahan-bahannya apa aja gitu. Pesan-pesannya untuk geng LSM yang mau mungkin mereka pengen jadi reseller untuk sesegar itu. Mudah banget sebenarnya untuk jadi reseller seseger itu. Cuma minimal pembelian aja. Minimal pembelian mulai dari 32, semakin banyak semakin murah. Jadi minimal 32 botol itu udah dapat potongan diskon berapa persen. Kayak gitu. Kita juga bisa support untuk misalnya punya kedai atau apa, kita juga bisa kerjasama di situ. Pokoknya kita insya Allah open kolaborasi, bermitra, fleksibel gitu untuk melakukan kerjasama kayak gitu. Lagi nih ya mau bulan Ramadan, betul bisa pasti nih. pasti omsetnya langsung shoot. Masya Allah, tapi penuh strategi juga ya. Wah, kan harus penuh strategi yang matang gitu ya supaya Ramadan tuh gak meleset. Betul. Betul. Oke Kak Irma, terima kasih, mudah-mudahan Sama-sama.
usahanya semakin sukses. Amin, sama-sama, amin. Ada motivasi-motivasi baru. Amin, sama-sama. Inovasi-inovasi baru. Jadi membuka peluang buat teman-teman yang lain bisa untuk bekerja sama ya. Ya, amin. Terima, aku pamit ya. Iya, Terima sama-sama. kasih. Makasih Jangan banyak. kapok nanti Enggak kalau dong. kita main kesini lagi. Mbak, mari ya. Terima kasih. Makasih ya Mbak, aku baru kali ini deh digerebek LSM, tapi seseneng itu. Wow, Masya Allah. Kasih banyak ya Sukses LSM, ya. sama-sama LSM. Assalamualaikum. Salam, hati-hati.